Video ini dibuat karena rasa penasaran gue sama user interface terbarunya Xiaomi, yaitu HyperOS. Sebelumnya di pembahasan Poco X6, gue ngerasa kalau MIUI 14 itu membosankan dan monoton desainnya. Plus beberapa pengaturan juga kurang user-friendly ya. Tapi akhirnya kita dapat kesempatan nih buat nyobain HyperOS di Poco X6 Pro. Dan setelah gue pakai, apakah semua problem yang gue temukan di MIUI 14 itu bisa terselesaikan di sini? Dan apa aja fitur-fitur baru di HyperOS? So kita cek lengkapnya di video ini. Let's go! Oke, HyperOS yang gue gunakan untuk Poco X6 Pro ini adalah versi 1.1. Jadi out of the box, pas kita nyalain HP-nya, itu udah dapet HyperOS yang ini, dan sampai video ini dibuat itu masih belum ada update-nya lagi. Nah, kalau kalian cek HP Xiaomi lain yang udah pakai atau ada update ke HyperOS, itu sebenarnya versinya bisa berbeda-beda. Misalkan Xiaomi 13T, itu update-nya ke HyperOS 1.2. Dan ada perbedaan fitur juga, jadinya nih tergantung dengan region kayak global ataupun Indonesia. Jadi kemungkinan sejumlah fitur, kelebihan, dan kekurangan yang bakal gue sebutkan di video ini ada sedikit perbedaannya dengan versi HyperOS lain. Nah, untuk list HP Xiaomi yang udah dapat dan bisa update ke HyperOS, bisa kalian cek di list yang ada sebelah sini, atau gue taruh juga di kolom deskripsi. Dan kalau kalian lagi ngincer salah satu HP dari Xiaomi yang ada di list tadi, kalian bisa cek dulu di Blibli. Karena beli HP di sini, kalian bisa cicil tanpa ada biaya tambahan alias bunga 0%. Plus cashback juga hingga 500.000. Opsi cicilannya juga bisa sampai 24 bulan. Dan buat yang belum punya kartu kredit, kalian bisa pakai Blibli tiket pay later juga. Jadi misalkan kita mau beli Redmi Note 13 5G, itu bayar per bulannya di 360 ribuan. Pakai cicilan 12 bulan lewat Blibli tiket pay later. Lumayan kan? Belanja di Blibli udah pasti terjamin juga dan pasti 100% ori. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Nah, pas pertama kali gue pakai HyperOS, yang menarik perhatian gue adalah perubahan desain UI-nya. Sebenarnya bisa ngobatin rasa bosen gue sama si desain interface-nya MIUI 14. Tapi memang kalau kita perhatiin, itu jadi semakin mirip sama iOS. Contoh pertama, itu di notification bar-nya. Icon pengaturannya ini jadi lebih gelap, teksnya juga di bawah ikonnya hilang, dan susunannya juga menyerupai sama iOS. Sebenarnya bagus sih, gue sendiri juga suka sama desain barunya ini. Kelihatan rapi dan lebih user-friendly aja. Karena sebelumnya, di MIUI 14 kalau gue mau lihat semua toggles di control center, itu kan harus scroll bawah dulu, baru abis itu swipe ke kiri. Nah, di HyperOS ini jadi lebih simple. Kita tinggal scroll bawah sekali buat keluarin si control centernya, dan scroll sekali lagi buat cek semua toggles-toggles yang ada di control centernya ini. Oh ya, HyperOS juga punya font baru nih yang namanya Mi Sans. Zuzuzu. Bukan Mi Sans Zuzuzu ya. Yang gue lihat-lihat ini sebenarnya mirip ya sama font defaultnya di iOS juga. Attention to detail di HyperOS juga bagus nih, kayak animasi brightness yang bisa muter gini kalau kita terang redupin. Dan icon speakernya juga seakan makin kenceng gitu kalau kita naikin tingkat volumenya. Sama juga kayak nyala matiin Do Not Disturb dan Silent, itu bakal munculin animasi black bar di bagian atas layarnya kayak begini nih. Jadi lebih modern ya ketimbang MIUI yang pop-up notification-nya itu old school banget. Sama satu lagi, kalau misalkan kita ngecas, itu bakal muncul juga animasi black bar-nya. Oh ya, penempatan settings di notification bar itu juga berubah dari kanan atas ke bagian bawah di control centernya, dan posisinya ini jadi bisa kita atur-atur. Gua sendiri taruh icon settingnya ini di bagian kanan kayak begini, jadi kalau mau masuk ke setting itu nggak jauh lah dari jempolnya gua. Berasa kayak HyperOS juga merhatiin kenyamanan kita buat pakai HP-nya dengan satu tangan aja. Soalnya di aplikasi lain kayak galeri, file manager, sampai kalkulator, itu sekarang kolom drawernya jadi dipindah ke bagian bawah, jadi lebih enak ya kita pakai buat satu tangan aja. Contohnya ini di galeri ya, kalau misalkan kita lihat sebelumnya di MIUI, itu fotos dan album ada di bagian atas, sekarang pindah ke bagian bawah. Jadi nggak harus geser-geser telapak tangan lah, kayak sebelumnya yang gue pakai di MIUI 14. Ini lebih simple.
Lanjut, yang menarik lagi nih dari HyperOS itu style lock screen-nya yang sekarang jauh lebih bervariasi dan akhirnya transisi antar lock screen sama always on display pas kita nyalain matiin layarnya itu smooth like butter ya. Gue juga suka nih sama ide desainnya, cakep-cakep kayak ada pilihan klasik, rhombus, dan magazine. Yang paling banyak dibahas memang si magazine ini, yaitu sistem yang kayak mirip-mirip lock screen-nya iPhone gitu ya, yang penunjuk jamnya itu bisa sedikit ketimpa sama gambar, jadi berasa kayak ada layer-layer terpisah gitu. Tapi itu keren, ada juga di HyperOS. Gambar lock screen-nya juga kita bisa ubah-ubah ya, sesuka hati, jadi terserah kalian mau ubah apa aja. Kalau gue itu pakai wallpaper Evangelion ya, dan sistemnya juga bakal ngedetect objek utama di gambar ini, terus di crop otomatis. Gambarnya juga kita tinggal atur-atur aja posisinya, tulisan sama clocksnya juga bisa kita custom aja, terserah, bebas, personally buat kalian sukanya gimana, kalian tinggal atur aja. Tapi sayangnya sistem crop gambarnya itu kurang rapi memang ya, kadang ada bagian objek yang kepotong, tapi kadang juga background-nya nggak ikut ke crop. Jadi harus pinter-pinter memang kalau kita cari foto atau gambar di HyperOS. Nah, buat multitasking, entah itu pop-up window atau split screen, sekarang di HyperOS jadi lebih mudah. Kita bisa drag and drop aplikasi dari sidebar ke layarnya, dan nanti muncul pilihan full screen atau pop-up window. Plus sekarang itu juga ada titik 3 nih di bagian atas pop-up window-nya, buat munculin pilihan penempatan apps kayak kalian mau full screen view, atau mau jadiin split screen, atau pop-up aja sekalian. Jadi lebih fleksibel aja ketimbang sebelumnya yang nggak bisa drag and drop aplikasi dan tanpa pilihan titik 3 ini. HyperOS juga diklaim lebih optimized dan penggunaan storage-nya juga lebih sedikit. Ya emang sih, pas gua cek di penggunaan storage-nya, sistemnya beda hampir 3 GB dengan MIUI 14 yang ada di Redmi Note 13 Pro. Dan buka apps atau pindah-pindah antar apps itu juga memang cepet ya di HyperOS. Tapi dari penggunaan RAM-nya ya, jadi ternyata HyperOS itu butuh lebih banyak ruang di RAM-nya. Ini adalah jumlah sistem UI dan Android OS yang digunakan di HyperOS buat Poco X6 Pro. Itu totalnya di 3,8 GB. Sedangkan di MIUI 14 yang gue pakai di Redmi Note 13 Pro itu pakai RAM lebih sedikit di 2,7 GB. Nah, kalau sebelumnya kita bahas soal apa yang gue suka dan fitur-fitur menarik dari HyperOS, gue juga masih menemukan beberapa kekurangan di HyperOS yang sebenarnya itu belum terselesaikan sejak MIUI 14. Pertama, pas ganti wallpaper, ini kenapa jadi kepisah dua menu gini ya? Kalau dari home screen masuknya ke aplikasi Themes, tapi kalau dari setting itu langsung terintegrasi sama sistemnya. Heran, jadi sebenarnya kita tuh bisa langsung ganti aja di menu wallpaper and personalization. Nggak perlu ke aplikasi Themes dulu, tapi kenapa di sini jadi ada dua pilihannya? Bingung jadinya kan? Nggak konsisten. Dan gue sendiri ya lebih milih buat jadi integrated aja di setting tadi, nggak perlu masuk aplikasi lagi. Kedua adalah notification pop-up menu yang nyangkut. Ya, dari MIUI salah satu fitur yang ngeganggu buat gue itu adalah notifikasinya. Jadi pas ada chat WA nih misalkan masuk, dan gue buka salah satunya, chat dari mana gitu ya, pop-up-nya malah nyangkut di layar bagian atas gitu. Jadi harus gue kayak udah gue tap, harus gue swipe atas lagi biar dia hilang. Jadi ada extra step lagi buat buka tutup notifikasi doang yang setiap hari tuh gue gunakan. Selain itu, buat notification bar dan control center itu juga butuh 2 kali buat slide ke atas buat kalian tutup ya. Jadi nggak dikasih space kayak sebelumnya ada di MIUI 14. Search bar juga defaultnya itu bakal otomatis muncul pas kita buka app drawer. Tapi ini bisa kita matiin dari settingan ya. Dan always on display juga di Poco X6 Pro cuma bisa muncul 10 detik aja. Masih sama kayak dulu di MIUI 14. Nah, dari semua perubahan dan upgrade di HyperOS yang gue rasakan lewat Poco X6 Pro itu lebih ke desain visualnya. Looks-nya itu lebih modern dan user-friendly juga.
icon notification bar lebih simple, setting lebih rapi, lock screen-nya juga udah banyak pilihan stylenya, sampai gimmick yang pop-up black bar pas nyalain DND atau silent mode itu juga keren. Experience pakai HP-nya dengan satu tangan juga lebih mudah nih, kayak apps bawaannya di galeri atau file manager, itu dipindahin ya semuanya kolom menunya itu ke bagian bawah, jadi lebih enak kita buat ngejangkaunya lewat jempol. Sayangnya ada beberapa fitur HyperOS yang belum bisa gue coba saat ini, misalkan fitur interconnection yang bisa sambungin HP kita ke gadget lain atau mobil lain yang milik Xiaomi, dan kekurangan sebelumnya yang ada di MIUI 14 kayak notification bar sampai wallpaper menu itu juga ternyata masih ada di HyperOS. Ya moga-moga tahun ini Xiaomi bisa masukin lebih banyak gadget lagi yang bisa terkoneksi ya sama si HyperOS. Jadi fungsi-fungsinya, fitur-fiturnya itu bisa dimaksimalin di Indonesia. Siapa tahu kan kalau kita kebagian sama mobil Xiaomi ya, SU7, makanya kalau kalian pengen diramein aja di kolom komentar dan tag Xiaomi Indonesia biar mereka bisa dengar permintaan dan keluhan kalian. Sip, kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat klik tombol like-nya dan jangan lupa buat di-share ke teman-teman kalian yang mungkin pengen tahu lebih soal si HyperOS, dan jangan lupa buat di-subscribe juga. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Thanks guys. Ciao. Ini keren loh. Lock screen-nya sih yang